Hai football lovers, kembali lagi di MS Sport. Kali ini MS Sport akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Striker Ajax Anthony telah melakukan kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Kini pemain Brazil itu sedang mendesak Ajax untuk menerima tawaran 1,3 triliun menurut laporan media di Belanda. Pemain timnas Brazil itu berkembang pesat di bawah asuhan Erik ten Hag selama waktunya di Ajax. Anthony pun menjadi pemain penting dalam kesuksesan Ajax di era ten Hag. Maka wajar jika pelatih asal Belanda itu berniat memboyong Anthony ke Old Trafford saat ia memutuskan mengambil alih posisi pelatih dari Rangnick. Ajax sendiri disebut-sebut memilih mempertahankan harga pemain 22 tahun itu di angka 1,4 triliun. Meski selisihnya tak terlalu jauh, Ajax tampaknya enggan menurunkan bandrol yang mereka patok. Diketahui, ini merupakan tawaran untuk sekian kalinya yang diajukan oleh Manchester United. Sebelumnya, Ajax menolak tawaran klub berjuluk Setan Merah itu karena dianggap terlalu rendah. Menurut The Telegraph, karena hanya selisih sedikit, Anthony kini ingin transfer selesai dalam waktu 48 jam ke depan. Andai itu terjadi, Anthony akan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan Manchester United. Bahkan Anthony pun membantu MU untuk biaya transfer tersebut ke Ajax. Meski belum terjadi kesepakatan dengan Ajax, laporan tersebut mengaklaim bahwa tim Anthony sudah berburu rumah di Manchester. Kini kepindahnya akan diumumkan oleh Direktur Teknis Ajax, Jan Huntelaar 40 jam 8 ke depan. Anthony sendiri telah absen dari latihan pramusim Ajax. Dia juga tak ambil bagian dalam kemenangan 1-0 Ajax atas Sparta pada akhir pekan lalu. PSM Makassar bertandang ke markas Kuala Lumpur City FC dalam final Piala AFC 2022 Zona ASEAN pada Rabu 24 Agustus 2022. Sayangnya usai pertandingan bus yang ditumpangi supporter Juku Eja diserang. Sayangnya setelah pertandingan selesai, supporter PSM mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Hal itu karena bus yang dinaiki untuk laga tandang ke Malaysia malah diserang. Video penyerangan tersebut beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Twitter @predindo1945. Mereka menggambarkan bus supporter Juku Eja dilempari supporter Kuala Lumpur City FC. Kabar kurang menyenangkan datang dari Malaysia, supporter PSM Makassar diserang dengan bus dilempari oleh supporter Kuala Lumpur City FC. Kuat saudara supporter yang lagi tandang dan lekas sembuh yang kena korban, tweet akun tersebut. Dari unggahan yang beredar itu ada juga video yang memperlihatkan kaca bus yang pecah. Ada juga orang yang menjadi korban hingga berdarah di pelipis matanya. Drawing Liga Champions 2022-2023 sudah dirilis. Drawing fase grup Liga Champions 2022-2023 dilangsungkan di Istanbul, Turki pada Kamis 25 Agustus 2022. Regulasi drawing di fase grup Liga Champions 2022-2023 seperti biasa, tim yang berasal dari satu negara belum diizinkan bertemu di fase grup. Paling cepat tim dari negara sama bertemu di babak perempat final. Seperti biasa, sebelum melakukan drawing, Federasi Sepak Bola Eropa UEFA akan membagi 32 tim ke dalam 4 pot. Setiap potnya berisikan masing-masing 8 tim. Pot 1 berisikan juara Liga Champions dan Liga Eropa musim lalu, plus champion 6 kompetisi domestik teratas Eropa. Mereka ialah Real Madrid juara Liga Champions dan Liga Spanyol, Frankfurt Liga Eropa, Manchester City Liga Inggris, AC Milan Liga Italia, Bayern Munchen Liga Jerman, PSG Liga Prancis, FC Porto Portugal, dan Ajax Amsterdam Liga Belanda. Sementara itu, penghuni pot 2 hingga 4 diurutkan berdasarkan performa masing-masing klub di kompetisi antar klub Eropa dalam 5 musim terakhir. Karena itu, pot kedua dihuni tim-tim mapan. Mereka ialah Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus,
Atletico Madrid, Sevilla, Leipzig, dan Tottenham Hotspur. Berhubung Real Madrid dan Liverpool berbeda pot, kedua tim berpotensi tergabung di grup yang sama. Sekedar diketahui, Real Madrid dan Liverpool bertemu di final Liga Champions 2021-2022. Tentu hal yang unik jika kedua tim kembali bertemu musim ini di babak awal, yakni di fase grup. Real Madrid dan Liverpool bisa menciptakan grup neraka jika Inter Milan dan Olympique Marseille bergabung bersama mereka. Peluang itu cukup terbuka mengingat Inter Milan dan Marseille berada di pot 3 dan pot 4. Inilah jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023, di mana perjuangan skuad Garuda Muda tak akan mudah untuk lolos ke Piala Asia 2023. Perjuangan timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 tak akan mudah. Asalnya format yang diterapkan membuat skuad Garuda Nusantara harus bersaing dengan sengit. Timnas Indonesia U19 memang bakal tampil sebagai tuan rumah grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Rencananya laga kualifikasi Piala Asia 2023 grup A akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 14 sampai 18 September 2022. Skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia dalam ajang ini dipastikan bergabung bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong telah memanggil 36 pemain untuk diseleksi. Dari 36 pemain nantinya akan dipilih pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di ajang tersebut. Dalam pemusatan latihan CC timnas Indonesia U19 yang dimulai hari ini Kamis pada 25 Agustus 2022, Sintayong menargetkan bisa membentuk tim tangguh. Sebab Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menghadapi lawan yang kuat. Apalagi untuk performa kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini cukup ketat, sehingga timnas Indonesia U19, Vietnam, Hong Kong, hingga Timor Leste pun bakal tampil habis-habisan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Oleh karena itu, perjuangan tim asuhan Sintayong ini masih panjang. Sebanyak 44 tim yang turut mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini hanya diambil 16 tim terbaik. Mereka 16 tim ini nantinya yang bakal mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2023. Dari 44 tim ini bakal bersaing dari grup A sampai J dengan masing-masing grup 4 sampai 5 tim. Dari masing-masing grup nantinya yang bakal berhasil sebagai juara grup dipastikan akan langsung mengantongi tiket. Sementara itu, untuk tim yang jadi runner up sebenarnya masih memiliki harapan lolos ke putaran final Piala Asia U20. Sebab nantinya semua tim yang jadi runner up dari grup A sampai J akan dipilih yang terbaik dengan dibentuk klasemen kecil. 5 tim yang berada di papan atas klasemen nantinya bakal mendapatkan tiket menyusul para juara grup. Untuk Piala Asia U20 2023 sendiri bakal digelar di Uzbekistan pada 1 sampai 18 Maret mendatang. Pada ajang Piala Asia tersebut akan menjadi penentu tim mana saja yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. Sebanyak 4 tim terbaik nantinya yang bakal bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 yang rencananya bergulir di Indonesia. Meski timnas U19 Indonesia telah memastikan salah satu tempat di Piala Dunia U20 sebagai tim tuan rumah, tetapi tim asuhan Sintayong ini tetap diharuskan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ronaldo, Kuate, dan kawan-kawan dituntut tampil garang pada ajang ini karena mereka bakal bermain di Piala Dunia U20 yang mana lawannya lebih berat. Sementara itu, timnas U19 Indonesia telah memulai TC hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Timnas direncanakan menjalani TC di Jakarta hingga 6 September 2022 dengan 2 agenda laga uji coba. Setelah itu tanggal 7 September merapat TC di Surabaya karena turnamen tersebut bakal bergulir di Kota Pahlawan.
PC berlangsung di Jakarta hingga tanggal 6 September 2022 dan setelah itu Timnas U19 Indonesia menjalani 2 kali uji coba tanggal 3 sampai 5 September mendatang. Kata Indra Safri dikutip dari teknik PSSI beberapa waktu lalu kepada bolasport.com.